Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Siti Radia, rekan saya Maya Febrianti, Ana Hikmatun Nufus, dan Abdul Aziz. Dengan MK Pengembangan Literasi Digital Kependidikan yang diampu oleh dosen Ibu F. Aryani SPD MPD, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang model-model pembelajaran. Yang pertama ialah ICT. Pengertian ICT adalah singkatan dari Information and Communication Technology, yakni teknologi sistem informasi yang memiliki peran penting dalam sektor real. ICT memiliki pengertian yang sangat luas, yakni berbagai kegiatan yang berhubungan dengan manipulasi, segala jenis proses pemindahan informasi antar media, hingga pengelolaan data. Selanjutnya ialah peran ICT dalam bidang pendidikan. Yang pertama ialah sebagai gudang ilmu pendidikan. Dalam fungsinya ini, internet berperan besar sebagai sumber pengetahuan yang bisa diakses secara luas, yang di dalamnya sudah terhubung dengan berbagai perpustakaan digital, jutaan e-book, artikel, jurnal, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ialah sebagai alat bantu pembelajarannya. Tujuannya adalah demi menghadirkan dunia di kelas dan mampu disajikan pada seluruh siswa dengan berbagai peralatan ICT, seperti multimedia dan berbagai media pembelajaran hasil olahan perangkat komputer, seperti grafik, foto, gambar, poster, display, dan media grafis lainnya. Lalu yang ketiga, ICT sebagai fasilitas pendidikan. Peran ketiga dari ICT ialah sebagai fasilitas pendidikan. Dalam hal ini, ICT dijadikan sebagai sasaran yang mampu melengkapi fungsi sekolah sebagai suatu institusi lembaga pendidikan, khususnya berbagai fasilitas yang bernuansa elektronik, seperti laboratorium, komputer, bahasa, ruang multimedia, studio, rekaman suara, rekaman musik, rekaman produksi video dan editing, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya, contoh penerapan pembelajaran menggunakan ICT. Di sini ada salah satu contohnya yang berupa buku elektronik. E-book atau buku elektronik adalah salah satu teknologi yang menggunakan komputer sebagai media dalam menampilkan informasi multimedia dengan bentuknya yang ringkas dan dinamis. Selain itu, suatu e-book juga bisa diintegrasikan secara langsung dengan tampilan suara, gambar, grafik animasi, atau video agar informasi yang tersaji di dalamnya bisa lebih kaya daripada buku konvensional pada umumnya. E-learning nomor 2 ialah model pembelajaran melalui e-learning. Pengertian e-learning. Victoria Eltinio menjelaskan bahwa e-learning adalah suatu pembelajaran yang dilakukan pada seluruh tingkatan, baik itu formal ataupun non-formal, yang memanfaatkan jaringan komputer sebagai pengantaran bahan ajaran, kegiatan interaksi, atau fasilitasi. Sedangkan Simolek menjelaskan bahwa e-learning adalah suatu pembelajaran yang dilakukan melalui benggalan elektronik. Walaupun memiliki beragam definisi, tapi di dalamnya mampu mencakup siaran radio atau televisi pendidikan dan menjadi salah satu bagian penting dalam e-learning. Selanjutnya ialah contoh e-learning. Dalam sistem pendidikan sendiri, contoh e-learning ialah berupa aplikasi-aplikasi belajar online, materi atau konten forum diskusi online, sistem elektronik, dan ujian sekolah online. Selain itu, e-learning juga tidak hanya terbatas belajar yang dapat membantu proses, tapi ada juga sistem elektronik yang mampu membantu guru atau pihak sekolah. Terdapat komponen-komponen yang dapat membentuk e-learning sehingga dapat membantu pihak sekolah menyelenggarakan sistem belajar yang efektif. E-learning juga bisa menjadi wadah tempat pengumpulan tugas yang diberikan oleh para guru kepada mahasiswa ataupun menjadi tempat untuk melakukan presensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ana Hikmatun Nufus. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu mobile learning, dalam kurung device di handphone. Pengertian mobile learning and learning.
Mobile learning merupakan sebuah model pembelajaran yang mengadopsi perkembangan teknologi seluler dan perangkat handphone atau HP yang dimanfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran. M-learning dikembangkan dengan format multimedia yang menyajikan teks, gambar, audio, meminimalkan video dan animasi karena alasan keterbatasan konten SES agar mudah diakses melalui HP, sehingga menjadi bahan belajar yang menarik dan mudah dipahami. M-learning merupakan model pembelajaran alternatif yang memiliki karakteristik dan tidak tergantung tempat dan waktu. Potensi dan prospek pengembangan mobile learning ke depan sangat terbuka lebar mengingat kecenderungan masyarakat yang semakin dinamis dan mobil serta tuntutan kebutuhan kependidikan yang berkualitas dan beragam. Konsep pembelajaran tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya suasana pembelajaran yang efektif dan inovatif sehingga dapat memotivasi semangat belajar peserta didik dan guru. Mobile learning, M-learning sangat cepat baik dalam hal jaringan maupun peralatan DeFix telah menyebabkan teknologi ini melalui dengan akselerasi yang menakjubkan. Tidak heran bila pengguna HP saat ini sangat mudah ditemui, bahkan di pelosok daerah pedesaan dan pedalaman. Yang kedua yaitu contoh mobile learning DeFix by handphone. Perkembangan teknologi mobile yang cepat terjadi pada konektivitas seperti Wi-Fi, third generation atau 3G, mobile communication, serta worldwide interoperability for microwave access (WiMAX), dan pada peralatan DeFix seperti smartphone, pocket PCS, tablet PCS, serta berbagai variasi pesawat personal data assistance, PDAS, e-learning, dan classroom. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maya Febrianti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yaitu mengenai teaching aids. Pengertian teaching aids merupakan media bahan ajar guru yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Teaching aids diharapkan mampu mempermudah kinerja guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Kegunaan teaching aids dalam proses pembelajaran sebagai berikut. A. Pedoman bagi guru dan siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. B. Dapat membuat materi pembelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret nyata sehingga mudah diterima siswa. C. Informasi pelajaran yang disajikan dengan tepat akan memberikan kesan yang mendalam pada diri siswa. D. Mengatasi sikap pasif siswa, menjadikan lebih interaktif, kreatif, dan aktif. E. Mentransmisikan pesan-pesan pembelajaran lebih konstruksi dan menarik. Contoh teaching aids yaitu, oleh karena itu, alat bantu pembelajaran disebut juga alat bantu mengajar. Teaching aids misalnya OHP atau OHT, film bingkai atau slide, foto, peta, poster, grafik, flipchart, model benda sebenarnya, dan sampai kepada lingkungan belajar yang dimanfaatkan untuk memperjelas materi pembelajaran. Adapun juga pengertian dari OHP, pesawat proyektor yang digunakan untuk memproyeksikan memantulkan objek yang tembus cahaya transparan ke permukaan layar. Sedangkan media slide atau film bingkai adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut dengan proyektor slide. Slide atau film bingkai terbuat dari film positif yang kemudian diberi bingkai yang terbuat dari karton atau plastik. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Poster adalah media
publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster atau plakat juga adalah karya seni atau desain grafis yang membuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Grafis atau diagram adalah sebuah representasi grafis dari data. Data yang diwakili dibentuk oleh simbol-simbol seperti batang dalam batang, garis-garis dalam sebuah bagan garis atau irisan dalam bagan pie. Bagan balikan atau bagan flip adalah alat tulis yang terdiri dari sejumlah lembaran kertas besar. Bagan ini biasanya dipasang di tepi atas papan putih atau ditopang pada tripod atau kuda-kuda berkaki 4. Bagan seperti ini biasanya digunakan untuk presentasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Abdul Aziz. Kepadanya saya persilakan. Media pembelajaran Computer Assisted Instruction (CAI). Media Computer Assisted Instruction (CAI) yang pada dasarnya media berbasis komputer terdapat di dalamnya. CBI, Computer Based Instruction, yaitu penggunaan komputer secara luas yang bisa dimanfaatkan tidak hanya sebagai fungsi CAI, juga dimanfaatkan dengan fungsi sistem pembelajaran individual. CBI, Computer Based Instruction, adalah sebuah pembelajaran terprogram yang menggunakan komputer sebagai sarana utama atau alat bantu yang mengkomunikasikan materi kepada siswa. Terkadang orang seringkali menyamakan metode CBI dengan CAI, Computer Assisted Instruction. Padahal sebenarnya metode tersebut merupakan dua buah metode yang berbeda. Penggunaan CAI, Computer Assisted Instruction. Dalam pembelajaran berbantuan komputer ini, peserta didik berhadapan dan berinteraksi secara langsung dengan komputer. Interaksi antara komputer dengan peserta didik ini terjadi secara individual, sehingga apa yang dialami oleh seorang peserta didik akan berbeda dengan apa yang dialami oleh peserta didik yang lainnya. CAI juga bermacam-macam bentuknya, bergantung kecakapan pendesain dan pengembang pembelajarannya. Bisa berbentuk permainan games, mengajarkan konsep-konsep abstrak yang kemudian dikonkretkan dalam bentuk visual dan audio yang dianimasikan. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan singkat dari kelompok kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Baiklah, terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.